Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reken Salim dengan NIM 2120603042. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemecahan konflik. Pemecahan konflik dengan cara pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah dengan konfrontasi berusaha mengurangi ketegangan melalui pertemuan langsung atau tatap muka dari kelompok-kelompok yang konflik. Maksud dari pertemuan tersebut ialah mengidentifikasi konflik atau menanggulanginya. Kelompok yang konflik secara terbuka memperdebatkan berbagai persoalan dan sama-sama menyampaikan informasi yang relevan sampai dapat dicapai suatu keputusan. Yang kedua, tujuan tingkat tinggi dalam pemecahan konflik antar kelompok. Teknik tujuan tingkat tinggi subordinate goal melibatkan upaya penyusunan seperangkat tujuan dan sasaran yang sama. Tujuan dan sasaran ini tidak dapat dicapai tanpa kerjasama dari kelompok yang terlibat. Nyatanya, tujuan dan sasaran tersebut tak dapat dicapai oleh hanya satu kelompok dan menggantikan semua tujuan kelompok lain yang terlibat dalam konflik. Misalnya, beberapa serikat buruh dalam industri mobil dan penerbangan baru-baru ini telah menyetujui peningkatan dan dalam beberapa hal menerima pengurangan upah karena kelanjutan hidup perusahaan atau industri mereka terancam. Jika krisis telah berlalu, tuntutan atas upah yang lebih tinggi tidak dilakukan lagi, akan diulangi seperti pernah mereka perjuangkan pada perusahaan Chrysler. Yang ketiga, perluasan sumber daya. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, salah satu sebab konflik antar kelompok ialah terbatasnya sumber daya. Apapun yang berhasil diperoleh satu kelompok didapatkan dengan pengorbanan kelompok lain. Sumber daya yang langka tersebut mungkin berupa suatu kedudukan khusus, jabatan direksi perusahaan, dana ruang, dan sebagainya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan penerbit yang besar memutuskan untuk memperluas usahanya dengan mendirikan sebuah perusahaan cabang. Kebanyakan pengamat berpendapat bahwa alasan utama perluasan tersebut ialah memungkinkan perusahaan untuk melibatkan dalam segi pasaran lain. Meskipun pendapat tadi sebagian benar, alasan yang paling kuat ialah untuk memungkinkan perusahaan membendung keluarnya pegawai yang bermutu dengan mendirikan cabang. Perusahaan dapat melipat gandakan posisi eksekutifnya karena cabang tersebut memerlukan seorang direktur, berbagai wakil direktur, dan eksekutif lainnya. Yang keempat, menghindari konflik. Sering beberapa cara dapat ditemukan untuk menghindari konflik meskipun penghindaran avoidance tidak menimbulkan manfaat jangka panjang. Teknik ini tentu dapat diterapkan sebagai pemecah jangka pendek, menghindari suatu konflik tidak menyelesaikan masalah secara efektif dan juga tidak menghilangkannya. Jelasnya konflik harus dihadapi, akan tetapi dalam beberapa situasi, penghindaran mungkin merupakan pilihan terbaik. Yang kelima, pelunakan konflik. Teknik yang disebut dengan pelunakan smoothing menekan kepentingan bersama dari kelompok yang sedang konflik dan mengabaikan perbedaan mereka. Keyakinan yang mendasari teknik ini ialah bahwa dengan menekan sudut pandang yang sama atas masalah-masalah tertentu memudahkan jalan menuju satu tujuan yang sama. Selanjutnya, kompromi adalah metode tradisional untuk menanggulangi konflik kelompok. Dengan kompromi tidak ada pemenang atau yang kalah, dan keputusan yang dicapai mungkin tidak baik bagi kelompok manapun. Kompromi dapat digunakan secara efektif jika tujuan ingin dicapai, misalnya dana dapat dibagi secara merata. Jika hal ini tidak mungkin, salah satu kelompok harus menyerahkan sesuatu yang berharga sebagai suatu konsesi. Selanjutnya, dengan cara mengubah variabel manusiawi. Mengubah variabel manusia melibatkan usaha perubahan perilaku anggota kelompok yang terlibat. Metode ini memusatkan perhatian atas sebab konflik dan atas sikap orang-orang terlibat. Walaupun metode ini sulit, ia memusatkan perhatian pada sebab konflik meskipun pengubahan variabel manusia lebih lambat dibandingkan dengan metode lainnya dan juga mahal. Hasilnya sangat penting untuk kepentingan jangka panjang. Selanjutnya, mengubah variabel struktural. Cara lain untuk menyelesaikan pertikaian antara lain ialah mengubah variabel struktural. Cara ini melibatkan perubahan struktural formal organisasi. Struktur berkenaan dengan hubungan yang tetap di antara berbagai pekerjaan dalam organisasi dan mencakup desain pekerjaan dan departemennya. Pengubahan struktur organisasi untuk menyelesaikan konflik antar kelompok melibatkan hal-hal seperti pemindahan, pertukaran,
atau pergiliran anggota kelompok atau menunjuk seorang sebagai koordinator, penghubung, atau penengah yang mungkin terjadi komunikasi antar kelompok. Dan yang terakhir, mengidentifikasi musuh bersama. Dalam beberapa hal, mengidentifikasikan musuh bersama adalah segi negatif dari tujuan tinggi. Kelompok yang bersengketa dapat menyelesaikan perbedaan mereka untuk sementara dan bersatu menghancurkan musuh bersama. Musuh bersama tersebut mungkin pihak pesaing yang baru saja memperkenalkan produk yang jelas lebih baik. Kelompok-kelompok yang bersengketa di sebuah bank mungkin bekerja sangat harmonis apabila pemeriksaan bank dari pemerintah mengadakan kunjungan. Gejala ini sangat jelas pada konflik dalam negeri. Kebanyakan polisi lebih senang tidak terlibat dalam konflik dalam negeri yang hangat karena terlalu sering terjadi bahwa para penantangnya bersatu dan menyerang polisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara penanggulangan konflik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.